tanpa kesenggangan waktu, sehingga kita dapat berkumpul di musyawarah yang sangat kita cintai dalam acara KIPAS, kajian Islam pelajar SMK. Tak lupa pula salawat serta salam kita ucap dan hadiahkan kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan karena sebenarnya kita bersalawat, kita akan bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Yang terhormat Bapak Abdul Majid SBDI yang kami banggakan, pengurus dan anggota Rohani Islam SMK Negeri 4 Jember, dan teman-teman undangan yang kami cintai. Baiklah, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan yang dibuka oleh MC. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, materi kajian dengan tema tantangan praktik keimanan di lingkungan sekolah. Yang keempat, doa. Yang terakhir, penutup. Untuk menyingkat waktu, mari kita buka acara kajian pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudari Amelia dan saudari Kesya. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambah dengan sebanyak itu lagi untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih. Mereka ingin keluar dari sana, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan
dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Maidah ayat 35 sampai 38. Masya Allah. Semoga dengan pembacaan ayat Al-Quran tadi dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Memasuki acara yang ketiga, yakni penyampaian materi kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Majid SPDI. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di majelis ilmu. Karena yang datang, saya juga tamu di sini ya. Saya bukan pembina rohis. Kebetulan saya sudah lama tidak di ekskul, sudah 4 tahun. Sebelumnya saya di ekskul. Mungkin kalian pertama kali ketemu saya di sini. Kalau tiap hari wirawiri cuma lewat gitu loh, marahin anak yang gak ada gurunya. Karena memang itu tugas saya. Saya sama Bu Wiwin sama Pak Deni di kurikulum itu gunanya ngecek kelas yang gak ada gurunya. Tapi kalau sudah tidak marah-marah berarti saya cuma lihat di CCTV. Oh, gurunya tidak ada, tak catat berapa. Jadi saya minta maaf kalau kalian dimata-matai lewat CCTV. Kelas kosong 10 AKL 2, 10 AKL 3. Terima kasih banyak kehadirannya. Ini jumlahnya banyak menurut saya. Semoga kalian tergerak hatinya, bukan karena takut, bukan karena dorongan orang lain, tapi karena butuh diri sendiri. Ya. Rasulullah itu mengajak kebaikan 21 tahun, ya. 10 tahun di Mekah, 11 tahun di Madinah. Yang ikut itu tidak semuanya. Itu Rasul, itu Nabi. Apalagi cuma Pak Majid. Ayo jangan ngomong kotor, misalnya ngomong kotor. Karena saya manusia biasa. Nabi saja itu apa ya? Tidak dirahkan, apalagi manusia. Tapi kita harus tetap mengajak kebaikan bagaimanapun caranya. Karena dalam Al-Quran mengajak kebaikan itu wajib. Ngajaknya wajib, berhasil atau tidaknya tidak wajib. Ngajaknya wajib deh. Kalau ada teman kamu ajak kebaikan, berarti gugur kewajiban kamu mengajak. Entah dia ikut atau tidak, urusan dia sama Allah. Yang penting kita sudah mengajak. Ya, itu nambah pahala. Kita tiap hari kan nambah dosa. Ya, ngajak orang itu nambah pahala. Siapa tahu dosa kita dihapus dengan ngajak orang. Oke. Makanya hari ini kalian patut bersyukur ada di tempat ini, diajak sama anggota rohis untuk hadir. Berarti kalian yang menggerakkan kakinya ke sini ini bukan lain karena Allah mempunyai sesuatu yang tersembunyi buat kalian. Ya, siapa tahu kemarin lupa sholatnya. Hari ini yang paling tidak ngumpul sama teman-teman yang soleh. Kalau hadir di sini niatnya baik, insya Allah orangnya soleh salihah. Ya, orang yang soleh itu kayak apa Pak? Apa yang pakai kerudung, pakai cadar, pakai jubah, pakai mukena, ngaji tidak berhenti. Orang soleh itu tidak dilihat dari penampilannya, tapi dari perilakunya. Ya, dari perilakunya. Oke, saya angkat tema, saya tidak lama-lama kok. Saya yakin kalau lama-lama kamu bosan. Ya, saya tidak lama-lama. Saya angkat tema praktek keimanan di lingkungan sekolah. Ini saya angkat karena kalian siswa mau sholat akhirnya habis Pak. Oh, berarti ini bagian dari masalah. Kamu kenapa tidak sholat? Oh, teman saya banyak kok Pak yang tidak sholat dan dia sehat-sehat saja, tidak kena adab. Ya.
Kenapa kamu tidak sholat? Karena memang tidak ada yang nyuruh, Pak. Tidak ada yang ngancem. Ya. Kenapa kamu tidak sholat? Ya capek, Pak. Ya. Oke. Ini tema kita hari ini. Mohon maaf jika nanti ada sesuatu yang keliru, mohon dikoreksi. Pak Majid ayatnya keliru atau Pak Majid salah ngomong. Biasanya anak KL itu kan pinter-pinter ya. Biasanya. Saya jadi wali kelas KL itu 3 tahun. Ya. Kebetulan memang anaknya rajin-rajin. Meskipun tidak pinter itu rajin. Tapi tidak tahu saya yang KL sini kan tidak ngajar. Monggo, Pak. Itu kayaknya ada di sini karena online. Kita lihatin dulu. Manja abil hasanah falahu asyru amsalihha. Sit itu apa kalau bahasa Indonesia? Itu saya enggak pintar bahasa Inggris.
Coba diingat dari tadi pagi sampai sekarang, yang buat kesalahan, buat kekhilafan, yang sudah berbuat baik, ya, pasti lebih banyak buruknya. Ya. Tapi kenapa Allah itu masih membuat kita sehat? Ya. Betapa tidak bersyukurnya kita hari ini kalau masih sholatnya bolong-bolong, ngomongnya masih kotor, ya, sama teman masih tidak baik. Padahal Allah itu sudah tahu dosa kita banyak, tapi kenapa kita dibiarkan saja hidup gitu? Kalau kita kan enggak, kalau teman kita sudah enggak baik ke kita doanya kan juga buruk. Tapi Allah itu sudah berkali-kali kita kecewakan, tapi Allah itu tetap baik ke kita. Itulah sifat Ar-Rahman. Ya, yang baik, yang tidak baik, yang jelek, yang ganteng, yang tampan, yang tidak sholat, yang rajin sholat, semuanya Allah sayang. Tapi kita kan enggak. Ya, kalau Allah saking sayangnya Allah ke kita enteng. Ya wis, tadi kemarin saya tidak sholat subuh, hari ini tetap hidup. Kemarin saya tidak sholat duhur, sekarang tidak jadi monyet. Ya. Kalau umatnya Nabi Musa dalam sejarah itu ya, umatnya Nabi Musa itu tidak sholat sekali. Misalkan ya, karena dulu tidak ada sholat lima waktu ya, sebelum Nabi Muhammad ini tidak ada kewajiban sholat 5 waktu, tapi sudah ada sholat sunnah. Umatnya Nabi 2 rakaat. Umatnya Nabi Musa itu kalau tidak sholat ya, atau berbuat buruk gitu ya, dia adabnya itu langsung sekaligus di waktu itu. Jadi monyet. Ya beneran jadi monyet. Awalnya ketika dia ngomong kotor, maka ada bulu halus yang muncul di tubuhnya. Ngomong kotor 2 kali, bohong, lama-lama keluar ekor gitu ya. Nah setelah sekian banyak kesalahannya, maka dia jadi monyet. Makanya mungkin ya dalam ilmu sejarah yang ditemukan ahli sejarah yang kamu pelajari sejarah itu ya, Pithecanthropus erectus, mungkin itu salah satu umatnya Nabi Musa. Kan berasal dari monyet katanya. Ya, asal usul manusia. Mungkin yang ditemukan itu bukan anak Adam, tapi umatnya Nabi Musa yang ingkar. Bisa saja seperti itu. Itu teori saya, bukan teori buku. Bisa saja kan? Tapi kita kan cuma belajar sejarah, cuma dipelajari. Ya. Kamu anak nenek moyang kamu ini monyet apa tidak? Tidak tahu. Kalau dalam Al-Quran apa? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu monyet apa tidak? Oh. Berarti yang ngomong tidak tahu tidak pernah baca Qurannya. Ya. Kalau ditanya seorang Muslim, benarkah nenek moyang manusia itu seorang monyet? Dalam Al-Quran tidak. Bapak saya adalah seorang Adam, ya, dan ibu saya adalah Hawa, dan dia diciptakan min ahsani taqwim, dari bentuk yang paling baik, ya seperti ini, seperti manusia biasa, tidak seperti monyet yang diceritakan dalam sejarah. Ya, paham ya? Oke, next Pak. Oke, kita langsung ke intinya saja. Oke, kalau ditanya di kelas siapa kita, AKL 2 Indonesia gitu ya. Manusia menurut Al-Quran. Kamu kan bisa baca Quran tapi belum tahu apakah manusia ini dijelaskan di Quran, apakah hanya dalam sejarah. Ya, coba selanjutnya. Kita ini dijelaskan di Al-Quran Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Kamu kan cuma baca Quran, baca aja. Kadang ya tidak baca, setahun sekali, kadang Ramadan, dan itu pun tidak hatam.
Ini sudah mau Ramadan lagi, tapi Allah tidak pernah nagih. Dulu kamu cuma baca Al-Fatihah, sudah mau Ramadan lagi. Ya. Terus resolusi kamu menghadapi Ramadan ini apa? Tidak ada. Kalau ditanya resolusi kamu 2023 pengen jadi orang baik, ulangan matematika dapat 100, akuntansi dapat 100. Ya. Tapi resolusi dalam keimanan tidak ada. Kalau ditanya bingung. Ya. Sudah, manusia dalam Al-Quran adalah hamba. Kita ini sebenarnya adalah pelayannya Allah. Tidak ada apa-apanya. Kita aja kalau sedih, nangis, berarti kita tidak kuat. Dapat ulangan galau, dapat ulangan jelek galau, berarti kita tidak kuat. Dan kita semakin sombong kalau tidak melaksanakan perintah Allah. Semakin jauh kita dari agama, kamu akan semakin bingung. Buktikan coba. Yang tidak sholat subuh tadi pagi, pasti hari ini ada yang mengganjal dalam tubuh kamu atau dalam diri kamu. Dan itu berulang-ulang tiap hari. Maka yang setiap hari tidak tenang, dilihat sholatnya sudah benar apa tidak, rajin apa tidak, masih bolong apa tidak. Nggak usah cerita sama temennya, saya punya masalah, nggak usah. Masalah kamu adalah sholat kamu, titik. Nggak usah cerita sama orang psikolog, sama guru BK, Bu, saya mau curhat. Tidak menyelesaikan masalah kalau sholat kamu masih tidak kamu laksanakan. Buktikan omongan saya ini. Ya, jadi solusi kamu adalah sholat kamu, bukan orang lain. Sudah, lanjutkan. Ini tugas kita di bumi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, itu sudah pinter. Artinya apa? Ibadah ada berapa? Ibadah ada dua. Ada ibadah mahdoh, yang kedua ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu yang dilakukan ritual setiap hari. Sholat, zakat, haji, itu ibadah mahdoh. Mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh yang tidak ada aturannya, tidak ada waktunya. Sedekah, ngomong baik, bantu orang, tidak kikir, tidak tidur saat jam pelajaran, menerima tugas dengan ikhlas, tidak ngomongin guru sing kereng. Itu ibadah ghairu mahdoh. Paham? Next, Mbak. Untuk menjadi hamba Allah yang taat bagaimana? Pasti kalau manusia kan hidup dengan manusia yang lain, dan itu pun biasanya jadi godaan. Jadi tantangannya ada 3. Saya sampaikan 3 saja, nanti kelamaan kalau terlalu banyak. Next, Mbak. Teman yang tidak soleh, teman yang tidak baik. Tantangan di sekolah untuk praktik keagamaan adalah temannya tidak baik. Entah itu teman kelas, teman sebangku, teman sekolah. Kalau teman sekolah semuanya. Kamu lihat kakak kelas, kamu lihat teman setingkat di kelas lain, loh itu loh kok tidak sholat, oh biarlah saya tidak sholat juga. Ini tantangan buat kita. Ya. Kalau kita sudah punya perasaan yang seperti itu, merasa seperti itu, maka kuncinya adalah ya, besok kan dia itu juga tanggung jawabnya beda. Yang ditanya beda, oh besok ini tanggung jawabnya individu. Kenapa saya harus meniru orang lain? Besok lo ditanya bukan satu kelas, ayo kelas AKL 2, ayo berombongan ini masuk surga, ya udah. AKL 3, separuh masuk surga, separuh masuk neraka. Jadi tidak kolektif, ya. Pertanggungjawab
jawabannya besok di akhirat itu tidak kolektif tapi individu. Kamu saja besok berdiri di padang mahsyar nunggu antrian. Iya, kalau di Indomaret, selamat datang di Indomaret. Besok antriannya sangat panjang karena miliaran manusia ngantri. Rapor saya kemarin tidak baik. Ini tidak baik. Di depan masih ada jutaan orang dan kamu ngantri di padang mahsyar, padahal di samping kanan kamu teman sekelas kamu. Tidak ada yang peduli karena masing-masing orang dia berat dengan memikul bebannya sendiri. Saking bebannya berat, tidak kenal dengan siapa yang ada di sampingnya, entah itu ibunya, bapaknya, adiknya. Jadi tidak ada gara-gara kamu ya kalau saya tidak ada ya. Tidak ada orang ngobrol, apa yang mau diobrolin karena mereka itu menanggung bebannya sendiri, sudah tidak bisa ngomong apa yang akan terjadi dengan saya di depan sana ya. Oke. Ini kata Umar Ibn Khattab ya. Umar itu khalifah ketiga, khalifah kedua setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, ini katanya, ini saya mau ngampung katanya Umar, tidaklah seorang diberikan kenikmatan yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki sahabat yang soleh. Maka genggamlah erat-erat, jangan dibuang. Kalau teman kamu hari ini tidak soleh, tinggalkan, mundur alon-alon. Mohon maaf ya, jaga jarak. Karena kamu akan terjerumus nanti pada teman kamu. Paham ini ya? Tidak apa-apa kamu dicap, kamu pilih-pilih temannya. Memang dalam Islam harus memilih teman, memilih teman yang soleh. Kamu tidak sholat, berarti teman saya soleh ini, karena dia mengingatkan saya ketika saya tidak soleh. Kamu kok ngomong kotor? Ayo kita bolos bareng misalnya. Wis dasar kerjakan, wis besok di sekolah aja PR-nya dikerjakan, waduh ditinggalkan aja. Jangan-jangan satu kelas sama seperti ini. Oke, ini video teman yang tidak saya apa ini? Saya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang mengharuskan dirinya untuk bermasyarakat dan berinteraksi dengan sesamanya. Manusia tidak bisa hidup sendirian, walaupun seseorang memiliki fasilitas sebelum bumi. Akan tetapi dia tetap membutuhkan seorang teman. Dan Al-Quran juga Sunnah telah menjelaskan tentang pentingnya berteman dengan orang yang saleh dan bahayanya jikalau berteman dengan orang yang tidak saleh. Nabi SAW bersabda yang artinya, seseorang itu di atas agama teman dekatnya, maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Seseorang teman pasti akan mempengaruhi temannya. Bisa jadi itu pengaruh yang baik, seperti mengingatkan untuk berpikir kepada Allah, memotivasi beramal saleh, dan menasihati untuk selalu istiqamah, sehingga ia akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan bisa jadi seorang teman memberikan pengaruh yang buruk kepada temannya, seperti menyuruh kepada keburukan, mengajak berbuat kerusakan, dan menghalanginya dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia mendapatkan kerugian dan kehancuran di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan ingatlah hari ketika itu orang-orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul, kecelakaan besarlah bagiku. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. Contoh yang terbaik untuk menjelaskan pengaruh pertemanan adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi SAW bersabda yang artinya, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi.
menjual minyak wangi, mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang sangat sedap. Maka orang yang berakal akan memilih orang-orang saleh sebagai teman, dan mereka akan menjauhi orang-orang yang membawanya kepada keburukan dan kehancuran yang dapat menyebabkan dirinya merugi di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, teman-teman akrab pada hari itu sebagian yang menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ada yang hafal tombol hati? Biasanya pintar nyanyi ya. Kemarin ikut nyanyi di acara itu. Ada. Saya kasih mic-nya ini, tombol hati. Apa namanya? Kayak tekan di sana. Ini bisa diikuti temennya dah kalau nangis. Jadi kita komitmen hari ini, kalau teman kita tidak soleh, tidak usah dilanjutkan. Ya. Kata Rasulullah, kalau kita berteman dengan seorang penjual minyak wangi, maka kita akan ikut harum. Kalau berteman dengan seorang pandai besi, mungkin kita bisa terbakar. Oke, mari kita berteman dengan orang yang mengajak kita pada kebaikan, satu frekuensi. Mungkin nanti kita ketemu di surga dengan teman kita itu, atau justru sebaliknya
kalau tidak satu frekuensi kebaikan, malah dalam keburukan, mungkin di neraka saling menyalahkan. Gara-gara kamu saya ada di sini, gara-gara kamu juga saya ada di sini. Jadi besok ada 2 tempat. Kalau sekarang masih banyak tempat, kalau ada di ruang 1 mungkin di ruang 13, 14 dan 26. Tapi di akhirat itu hanya 2 tempat, surga dan neraka. Kalau temanmu tidak ada di surga, pastinya dia sudah ada di neraka dan sebaliknya. Oke, tantangan yang kedua, fasilitas sarana ibadah yang kurang memadai. Musola di SMK Negeri 4 hanya 2 dan ini lebarnya segini dan di bawah juga ada yang lebih sempit. Ini tantangan kita, tapi ini bukan alasan untuk kita tidak beribadah pada Allah. Ya, Siti Hajar ketika ditinggal Ibrahim, dia ditaruh di tempat yang sangat tandus dan tidak ada air, dan di waktu itu dia sedang hamil, tidak ada fasilitas apapun, tapi dia tetap beribadah kepada Allah. Jadi fasilitas bukan alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat, untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat yang lebih baik untuk hidup kita ke depan. Jadi, Pak, kenapa kamu tidak sholat ini, Pak? Musholanya penuh ngantri. Itulah tantangan kita di sekolah. Apakah Allah itu menguji kita? Kamu ada di sini, takdir kamu ada di SMK 4. Allah menguji kamu dengan apakah anak ini nanti sholatnya rajin apa enggak, karena fasilitas sekolahnya minim, ngantrinya lama, belum lagi ngantrinya di kantin. Saya belum makan, Pak, tapi saya juga belum sholat. Itu tantangan buat kita. Jadi semakin kita tantangan hidup kita semakin besar, maka insya Allah pahala kita yang didapat semakin besar. Dan yang terakhir, tantangan dari diri sendiri. Seusia kalian ini masa ingin diperhatikan, ingin menunjukkan saya hebat, ini saya, ini masa kalian. Ya, tunjukkan yang baik. Kalau kamu memang di rumah, mohon maaf, tidak baik, ya, maka kamu masuk di gerbang dari jam 7 pagi sampai jam 3.00, jam 3.10, kamu harus belajar menjadi orang baik. Di sekolah ini macam-macam, perilakunya macam-macam. Yang paling banyak yang tidak baik. Bukan cuma siswanya, gurunya juga nggak ngajarkan baik. Ya, jangan dikira semua guru itu baik, tapi perilakunya juga tidak baik. Maka itu juga tantangan buat kita. Kita mau jadi contoh buat diri sendiri, syukur-syukur bagi orang lain. Oh, saya ada di kelas dan anaknya semuanya malas, rata-rata malas. Oh, berarti ini adalah petunjuk Allah, tantangan buat kita dari Allah bagaimana kita bisa berhasil di kelas ini. Toh nanti kita mungkin dimusuhi dalam 3 tahun di kelas itu, kamu sok rajin, tapi setelah lulus dia sudah tidak kenal sama kita, apalagi di akhirat. Dulu kan kamu yang ngomong saya sok rajin, kenapa sekarang kamu ada di neraka dan saya di surga? Gitu ya. Oke, ini tantangan dari diri sendiri. Siapa hamba yang dicintai Allah? Ada 8. Yang pertama, al-muhsinun, orang yang berbuat baik. Berbuat baiklah semampu kita, sekecil apapun. Membuang sampah di kelas, bungkus permen misalkan, itu sangat sederhana. Sekecil apapun, siapa tahu dengan membuang bungkus permen itu dosa kita yang kita lakukan dihapus. Kalau kita melakukan dosa tiap hari, kebaikan kita tidak pernah bertambah, maka kita rugi. Kita semoga menjadi orang yang muhsin, orang yang berbuat baik. Minimal dari 8 ini 1 kita pernah lakukan, meskipun sholat kita bolong-bolong. Paham ya? Yang kedua adalah at-tawwabun, orang yang mengaku bersalah ketika dia sudah melakukannya. Ya Allah, saya mohon ampun ya, sadar. Orang yang melakukan kesalahan dan sadar itu namanya tawwabun, orang yang bertaubat. Oh, saya kok ngomong kotor ya, saudara. Itu namanya tawwabun. Pasti pernah kalian lakukan meskipun tidak sering. Ya, menyesal itu kan tidak ditampakkan tapi di hati kan. Kalau menyesal di lisan itu namanya bullshit. Nah,
Oke, yang ketiga adalah orang yang dicintai Allah adalah orang yang mutahhirun, yang selalu menjaga kesucian. Ingat bahwa fasilitas MCK atau toilet di sekolah kita kadang-kadang tidak ada airnya. Ini tantangan buat kita. Sediakan tisu, ya, sediakan air, aqua. Saya yakin kalau kalian bawa air minum tiap hari. Kalau tidak ada air, maka cara bersucinya ketika buang air kecil pakai tisu, dibasahin pakai air. Itu salah satu caranya untuk menjadi orang yang mutahhirun. Kalau tidak seperti itu, maka badan kita masih najis. Paham ini ya? Ini tantangan buat kita. Nanti ditanya pada guru agamanya, bagaimana caranya Pak kalau tidak ada air? Kamu wajib bertanya, karena kebersihan dalam agama kita itu yang pertama. Sebelum sholat kita harus bersih. Ya. Yang keempat, untuk dicintai Allah adalah kita harus menjadi orang yang bertakwa. Kalau takwa mungkin terlalu tinggi buat standar kita ya. Takwa itu minimal kita menjaga tidak membuat orang lain tidak nyaman dengan keberadaan kita. Saya ada di kelas ini. Kalau orang lain itu merasa nyaman ada kamu, ya, merasa kamu bermanfaat buat kelompok lain dan di kelas itu, maka kamu menjadi orang yang takwa. Paham ya? Yang kelima, menjadi orang yang sabar. Sabar itu bukan sabar bukan seperti itu. Sabar itu ketika contoh yang paling konkret, yang paling sederhana, ketika ada tugas dikerjakan, ya, tidak ngeresulo, tidak ngata-ngatain gurunya, bergos banyak ini, berarti dia tidak sabar. Ya. Yang keenam, orang yang dicintai Allah adalah orang yang mutawakkil, bertawakal. Bertawakal ini berusaha. Kalau tidak bisa matematika, dia usaha sampai mana dia bisa. Kalau tidak bisa menghitung akuntansi sampai dia balance, dia akan berusaha sampai mana dia kekuatannya. Oke, yang ketujuh adalah yang bersikap dan berbuat adil untuk dirinya sendiri dan orang lain. Jangan pernah berbuat dolim. Dolim itu lawan katanya adil. Oh, saya ada di sekolah, kalau ini bangku saya dibeginikan kotor seperti ini, orang lain juga tidak mau duduk. Berarti kamu tidak berbuat adil untuk orang lain. Kalau saya antrinya nyerobot antrian di depan di kantin, maka saya tidak berbuat adil, karena ini haknya orang lain. Itu yang paling sederhana, ya. Tidak usah kayak apa sih adil itu kan. Yang ke-8 terakhir, orang yang dicintai Allah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Ya, kalau kamu pernah melihat ada teman kamu membersihkan musola ini tanpa dikasih apa-apa, berarti dia sudah fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Ada teman kamu di kelas, ya, yang dia bukan waktunya piket tapi dia membersihkan kelasnya, berarti dia berjuang di jalan Allah. Ada yang musola ini kalau tidak ada jamnya, ya, misalkan kita urunan siapa tahu ini jadi pahala kita jariah sampai jam ini tidak dipakai lagi misalnya. Ini berjuang di jalan Allah. Masih banyak berjuang di jalan Allah di lingkungan sekolah. Kalau di rumah nanti bisa kamu belajar di sini. Oke. Mengapa kita masih menunda untuk berubah menjadi hamba Allah yang dicintai? Padahal yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Banyak kok teman kita, tetangga kita, seumuran kita sudah meninggal. Tapi kenapa kita masih sombong? Ya. Oke. Kesombongan kita adalah seolah-olah kita tahu kapan kita akan meninggal. Padahal maut itu adalah rahasia Allah, kan kita tidak tahu matinya kapan, dengan cara apa, ya? Apakah ditabrak kereta api? Naudzubillah. Ya. Tapi kan kita masih tetap sombong tiap hari kan, tidak sholat, ngomong kotor, tidak jujur. Itu kesombongan kita yang harus kita rubah dari hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Majid atas materi yang telah disampaikan. Semoga dengan tersampaikannya materi kajian ini dapat membawa perubahan untuk kita semua dalam praktik keimanan dan kehidupan sehari-hari. Acara yang keempat
seni doa yang akan dipimpin oleh Saudara Novel. Kepada yang bertugas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan, hiasilah diri kami dengan kesopanan, muliakanlah kami dengan ketakwaan, segarkan tubuh kami dengan kesehatan, dan berkatilah diri kami dengan keridhaan. Ya Allah, ya Rahman, pereratkanlah hubungan kami sebagaimana Engkau persaudarakan Muhajirin dan Ansor, jauhkan hasad dan dengki sebagaimana Engkau jauhkan langit dan bumi, dan rahmatilah diri kami sebagaimana Engkau merahmati kehidupan para nabi. Ya Allah, ya Rahman, tambahkanlah kepada kami kecintaan kepada kebaikan. Jadikan kami, guru-guru kami, dan pemimpin-pemimpin kami agar terus beristiqomah sama-sama berkhidmat dan menabur bakti membangun umat, agama, dan negara. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah usai dan berakhirlah acara kita pada hari ini. Semoga dengan kegiatan hari ini dapat membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Dan saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Penajid SPBI karena telah memberikan materi yang sangat bermanfaat untuk kami semua. Ucapan terima kasih pula untuk pengurus dan anggota Rohani Islam SMK Negeri Pajember serta seluruh tamu undangan terkhusus kelas 10 AKL 2 dan 10 AKL 3. Saya Nadia mohon undur diri. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat kembali ke rumah, hati-hati di jalan. Salam sama orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.